Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Ya, sebenarnya petunjuk kuat, ya, indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 ya, di Komisi Informasi Pusat. Ya, di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. Ketika ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya ya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Sementara yang kami analisis, kami kaji secara ilmiah adalah ijazah yang dikatakan sarjana penuh dari UGM. Ini kan sudah mismatch. Ya, oleh karena itu permintaan kami kepada Polda Metro Jaya ya untuk ada setidaknya 4 dokumen yang akan dilakukan uji forensik secara independen. Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu, saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut, ya, yang menjadi objek sengketa. Yang kedua adalah transkrip nilai, ya, transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisan nilainya tulisan tangan, dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo, yang menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital world yang ada sejak 1992 justru. Terus yang keempat, jika ada, maka kami ingin dokumen sertifikat KKN dan laporan KKN juga diuji forensik. Jadi 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisa. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan Div Humas yang membuat kami sakit hati ya. Hanya dengan menanyai 20 ahli langsung disimpulkan buku JWP kami, Jokowi's White Paper, itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjadi menjalankan tugas BRIN atau menjalankan tugas lembaga penelitian, menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknik Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita itu bukan ahli? Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Ya. Peneliti itu tidak butuh biarkan pembaca yang menilai itu hasil penelitian. Dan kalau ingin membantah, dulu dosen saya di Teknik Elektro UGM ya, 2 orang, keduanya sudah almarhum, Profesor Dr. Adi Susanto MSc, lulusan UCLA Amerika, dan Profesor F. Susianto, keduanya almarhum. Mereka mengajarkan, kalau Anda tidak setuju dengan temuan atau tulisan atau peneliti orang lain, maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Tuliskan, inilah peradaban bangsa kita. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi dalam video yang barusan kita lihat, yaitu tentang kasus daripada ijazah Jokowi, yang tidak henti-hentinya mereka membahas dan juga menggugat, atau ada saja penemuan-penemuan baru daripada kasus ijazah Jokowi ini, teman-teman. Dalam video tadi, sebuah atau ahli dari forensik, yaitu Rismon Sianipar bersama Refli Harun tadi, rekannya di situ, teman-teman, ketika memberikan keterangan di awak media, bahkan dia mengatakan tadi
Kalau memang benar pernyataan Anda itu benar, atau kalau memang Anda benar-benar sudah menyelesaikan pendidikan, itu tadi kata daripada Rismond, maka tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada publik, atau tulis di sebuah kertas putih bahwa pernyataan Anda itu salah, ini buktinya. Kan selesai masalah begitu tadi, teman-teman. Nah, ada benarnya juga, teman-teman, perkataan daripada ahli forensik ini, yaitu Rismond Sianipar ini, yang memberikan tanggapan atau memaparkan sedikit asal-usul kenapa mereka menggugat daripada ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, biar lebih jelas, mari kita baca bersama tanggapan daripada komentator kita yang sangat luar biasa sekali. Bonatua Silalahi usai laporkan KPU ANRI ke Ombudsman soal ijazah Jokowi, singgung Super Semar. Bonatua Silalahi melaporkan KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta hingga ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia ke Ombudsman RI terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin lalu. Bonatua dalam laporan meminta Ombudsman memeriksa layanan ANRI terkait arsip ijazah Jokowi. Yang saya laporkan itu pertama, pasti ANRI selaku pihak yang memberikan pelayanan dokumen, ujar Bonatua Silalahi. Nah, teman-teman, di sini luar biasa sekali seorang penggugat daripada ijazah Jokowi ini yang benar-benar sudah meyakini bahwa pernyataan atau skenario atau kebohongan yang mereka lakukan itu menurut mereka adalah usai sudah dan juga agak udah mulai terbongkar, teman-teman. Nah, saya juga turut melaporkan KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta karena mereka memiliki fungsi yang sama. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa seorang advokat atau kuasa hukum daripada rekan-rekan Roy Suryo ini sangat luar biasa sekali memperjuangkan daripada hak mereka, sehingga apapun resiko, apapun yang nanti menjadi daripada efek itu, maka mereka tidak peduli, mereka tetap mempertahankan daripada pernyataan mereka selama ini yang sudah mereka perjuangkan, teman-teman. Nah, di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa Jokowi ya kita bisa lihat santai dan juga tidak mau tahu begitu, teman-teman ya. Bahkan ya dia mengatakan ya itu biasa dalam hal-hal politik begitu, teman-teman. Skenario terselubung di balik tuduhan ijazah palsu hingga pemakzulan Gibran, Jokowi ada agenda besar politik. Jadi yang saya laporkan itu peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, ujarnya. Jadi saya tidak melaporkan nama, jadi ada tindak lanjut dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, ungkapnya. Jokowi diketahui giliran dilaporkan Rismond Sianipar ke Polda DIY. Rismond menilai bahwa ijazah Jokowi tidak memenuhi syarat untuk lulus S1. Laporan kita hormati proses hukum yang berlaku, ungkapnya. Menurut Jokowi, laporan dari kelompok Roy Suryo itu ngalor ngidul. Itu namanya ngalor ngidul ya. Yang satu belum selesai udah ngidul, tapi kita hormati proses hukum, ungkapnya. Nah, teman-teman, ternyata di sini Jokowi memberikan berupa tanggapan yang berupa sindiran kepada para penggugat atau yang tidak mau berhenti menggugat daripada ijazahnya ini. Bahkan ya dia menghadapi dengan santai dan juga memberikan pemahaman sedikit kepada para penggugat ini, sehingga ya kita bisa bilang pernyataan-pernyataan mereka itu akan dikecap dengan sekejap mata, tetapi ya mereka juga tidak mau berhenti begitu, teman-teman. Bahkan ya mereka selalu mencari cara untuk bisa bagaimana supaya pernyataan mereka itu dapat dinyatakan benar. Jokowi siap tunjukkan ijazah di pengadilan. Roy Suryo bukan tempat pembuktian yang pas.
Jokowi siap tunjukkan ijazah di pengadilan, Roy Suryo pengadilan bukan tempat pembuktian. Pakar telematika Roy Suryo menanggapi pernyataan kubu mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku siap menunjukkan ijazah S1 Jokowi di pengadilan. Roy menyambut baik apabila Jokowi memang berniat menunjukkan ijazah aslinya, namun Roy mengatakan pengadilan bukanlah tempat untuk menguji apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Pengadilan itu untuk menguji tuntutan Jokowi ketika dia merasa karena ada fitnah dan pencemaran nama baik, jadi secara hukum pembuktian ijazahnya bukan di situ sebenarnya. Ya, teman-teman, luar biasa sekali dengan hal-hal yang menimpa daripada keluarga Jokowi ini, baik juga Jokowi dan juga anaknya yang sekarang menjadi daripada wapres kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Tetapi di sisi lain kita bisa lihat juga cara mereka menghadapi tidak pernah dengan cepat baper, bahkan mereka menghadapi dengan santai, teman-teman. Itulah kalau menurut saya ciri-ciri pemimpin yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Oke, sekian saja ulasan kita di video kali ini, teman-teman, dan jangan lupa dong terus salam NKRI harga mati.